Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik semua. Kita ini sambil jalan aja, yang belum gabung nanti silakan gabung. Sebelum saya mulai materi, saya mau jawab sedikit, tadi menambahkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi hari ini, gitu ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaan terkait urbanisasi akan muncul kota-kota baru. Berkaitan dengan materi sebelumnya, apakah mungkin standar dari perkotaan itu berubah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya standar perkotaan dari yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini kan kembali kepada regulasi yang diatur oleh pemerintah, gitu ya. Jadi ini tadi kalau ditanyakan apakah ada perubahan, ya bisa jadi berubah, bisa jadi tidak, gitu ya. Tadi ini sudah dijelaskan oleh Diana bahwa urbanisasi di negara berkembang bisa menimbulkan dampak negatif, bisa menimbulkan dampak positif. Kemudian termasuk dengan standar-standar tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya kan begini, urbanisasi ini kan kalau kita belajar pada pertemuan sebelumnya adalah suatu kondisi pengkotaan, gitu ya, perkembangan dari suatu daerah menjadi berkembang menjadi kota, gitu ya. Kemudian pada saat perkembangan tersebut apakah mengalami permasalahan atau tidak, itu tergantung kondisi daerah masing-masing, gitu ya. Kalau kemudian dicirikan di daerah-daerah yang maju, negara-negara maju biasanya tidak, gitu ya. Sedangkan di negara-negara berkembang, perkembangan perkotaan tersebut diikuti dengan masalah-masalah masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, ya, masalah penduduk, pekerjaan dan sebagainya. Nah, masalah-masalah ini kan timbul sebenarnya ya berkaitan dengan kondisi perekonomi dan kondisi sosial di negara itu sendiri, gitu ya. Pada saat negara-negara yang sudah maju, dia sudah bisa mengatasi masalah ekonomi dan masalah sosial, maka proses pengkotaan ini juga otomatis sudah teratasi masalah itu, gitu ya. Sedangkan pada negara-negara yang masih berkembang, ya perkembangan perkotaan juga akan menghadapi permasalahan yang serupa, gitu ya. Permasalahan ya masalah ekonomi, masalah kependudukan dan sebagainya. Nah, supaya tidak terjadi, ya berarti disitulah letak atau peran pemerintah untuk mengelola atau mengatur atau merencanakan, mengkondisikan dengan baik kota yang dibangun tersebut, gitu ya. Jadi suatu kota kalau pada saat proses perkembangannya dia dikelola dengan baik, ada aturan-aturan perkembangan atau aturan-aturan pembangunan kota dengan aturan-aturan pembatasan atau aturan-aturan pengelolaan, ya suatu perkembangan kota paling tidak bisa diarahkan lah ya, supaya masalah-masalah kependudukan, masalah sosial tadi tidak terlalu banyak. Tapi kalau di negara berkembang, ya mau tidak mau masalah tersebut ikut masih ada, meskipun ya tidak banyak, gitu ya. Nah, artinya ya itu tadi kembali ke negara yang mengelola tadi, gitu ya. Ya negara-negara maju ya kemudian dia bisa mengatasi, kalau negara-negara berkembang ya kemungkinan juga permasalahan itu masih ada, gitu ya. Kemudian standar perkotaan, proses urbanisasi, ya ini saya kira sudah menjawab ya tadi ya. Jadi sebenarnya poin penting pemerintah di proses urbanisasi ini ya dia tata kelola atau rencana perkotaannya itu apakah sudah terencana dengan baik, gitu ya. Pada saat rencana itu sudah tertata dengan baik, ya meskipun masalah sosial itu tetap ada, tetapi paling tidak itu bisa dikendalikan atau bisa dikelola, gitu ya.
Kalau sebagai contoh ya, tadi ada pertanyaan siapa ya, apakah negara kota-kota tersebut bisa mengendalikan atau bisa mengelola atau mencegah terjadinya permasalahan? Ya ada, upaya-upaya seperti itu ada. Kalau di Jakarta kan ada operasi justisi gitu ya, operasi razia KTP sebenarnya. Nah, operasi razia KTP ini kan sebenarnya salah satunya adalah upaya mencegah urbanisasi yang tidak terencana dengan baik gitu ya. Penduduk luar Jakarta yang datang ke Jakarta ini orang-orang yang tidak mempunyai skill sebisa mungkin dibatasi. Kenapa? Karena kalau tidak mempunyai skill berarti dia akan menjadi beban bagi kota tersebut gitu ya, bagi Jakarta. Ya kalau keahliannya bertani datang ke Jakarta kan berarti dia tidak sesuai keahliannya dengan kota Jakarta. Nah, inilah yang kemudian berusaha dikelola gitu ya, diatasi. Meskipun saya kira ya masalah tersebut pasti tetap ada. Saya kira tambahan dari saya seperti itu ya. Jadi nanti kalau pertanyaan-pertanyaan kalian tadi saya kira sudah dijawab oleh kelompok yang presentasi. Saya sudah cukup baik. Kemudian saya akan lanjutkan untuk materi hari ini. Ya, materi hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Kita akan berbicara mengenai perkembangan kota dalam konstelasi regional. Ya. Sesuai RPS, kita akan belajar mengenai satu teori pertumbuhan kota dan kemudian fungsi kota dalam konstelasi regional. Ada dua hal itu ya. Nanti kita akan pelajari dalam materi hari ini. Saya share dulu. Untuk materi paparan ya, itu sudah ada di Google Classroom. Silahkan diambil. Ini sama dengan yang ada di Google CR. Baik, ada dua hal. Yang pertama teori pertumbuhan kota, yang kedua fungsi kota dalam konstelasi regional. Ini teori pertumbuhan kota. Teori pertumbuhan kota ini adalah ya teori yang berusaha menjelaskan konsep atau pertumbuhan yang terjadi pada suatu kota. Teori pertumbuhan kota pada dasarnya ada dua, dibagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah economic based theory, ya, pertumbuhan daerah atau kota yang ditentukan oleh base atau basis unggulan di suatu kota tersebut, di mana produk di sektor ini dijual ke daerah lain. Jadi artinya pertumbuhan kota menurut ekonomi based theory ini ada suatu sektor yang menjadi unggulan di suatu daerah gitu ya, yang kemudian nanti bisa menjadi dijual di daerah-daerah lain. Kemudian teori yang kedua ini adalah growth pole theory ya, atau pole ini kan kutub gitu ya, teori pertumbuhan kutub, di mana beranggapan teori ini menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi itu berkumpul membentuk aglomerasi ya, yang kemudian dia akan menjadi penggerak utama pertumbuhan kota. Nah, untuk ekonomi based theory ya, ekonomi based theory sering disebut juga dengan export based theory. Menurut teori ini, pertumbuhan kota atau daerah ditentukan oleh daya saing produk lokal, terutama produk ekspor. Sehingga tidak hanya faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota, tapi juga faktor eksternal berupa permintaan dari kota atau daerah lain. Ya, jadi artinya suatu daerah dia akan punya basis apa gitu ya, keunggulannya apa, yang kemudian dia bisa menjadi produk yang dijual ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, daerah-daerah lain pun juga akan memiliki keunggulan di satu sektor yang lain gitu ya, sehingga nanti akan terjadi pertukaran lah ya, pertukaran satu daerah misalnya di perkotaan keunggulannya adalah produk-produk industri yang produk-produk yang bersifat industri ya, manufaktur misalnya. Sedangkan di daerah-daerah ya, daerah-daerah yang rural keunggulannya adalah produk-produk pertanian misalnya. Nah, ini kan terjadi saling tukar menukar gitu ya, ekspor saling mengekspor. Nah,
permintaan barang atas ekspor ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Sektor yang mempunyai produktivitas dan daya saing yang tinggi, serta menjadi sumber ekspor ke daerah lain disebut sektor basis. Nah, jadi kalau yang satu daerah itu punya keunggulan satu sektor tertentu, ini dinamakan sektor basis. Sehingga dia akan diekspor, akan dipasok ke daerah lain. Ada beberapa model gitu ya. Salah satunya kalau di materi ini kita pelajari Hoyt's model. Ini menyatakan bahwa Homer Hoyt ini namanya membuat model pertumbuhan kota yang ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bangunan fisik yang dimiliki kota. Menurut teori Hoyt ini, jika P ini adalah people ya, jumlah penduduk, dan kemudian EB ini employment basis atau sektor jumlah tenaga kerja pada sektor basis di kota tersebut, di daerah tersebut, maka proporsi A adalah proporsi tenaga kerja di sektor non basis dengan proporsi jumlah penduduk dibanding jumlah tenaga kerja. Ini hubungannya seperti ini. Nanti kita ada penjelasannya ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini juga kecil sekali, nanti aja. Douglas North mengembangkan Hoyt model dengan memasukkan variabel makroekonomi Keynesian. Menurut model Douglas North, ini kenaikan ekspor akan meningkatkan pendapatan atau output penduduk kota dengan multiplier tertentu. Maka jika Y, yield adalah pendapatan, sedangkan C dan M adalah propensity to consume dan import, kecenderungan untuk mengkonsumsi dan mengimpor. Maka X adalah jumlah ekspor, sehingga hubungannya sebagai berikut. Ini perkembangan dari Hoyt tadi dikembangkan oleh Douglas North. Karena Douglas North ini memasukkan variabel makroekonomi atau ekspor dan impor, ya, Keynesian, maka berkembang menjadi seperti ini. Ini penjelasannya, saya kira nanti kita lewati saja ya. Nah, economic based theory ya dari pendapat para ahli tadi ya, ada Hoyt, kemudian ada Douglas North gitu ya. Itu kemudian economic base ini secara umum menyatakan bahwa menurut teori ini ya, ekspor atau penjualan ke daerah lain, ya, penjualan ke kota atau daerah lain adalah komponen utama pertumbuhan sebuah kota atau daerah. Nah, jadi di economic base theory ini penjualan ke daerah lain itu adalah hal penting gitu ya. Dia punya keunggulan yang bisa dijual, itu dianggap sebagai hal penting, sehingga dinamakan sektor basis tadi. Produk ekspor adalah hasil dari sektor basis, sedangkan sektor non basis hanya melayani permintaan penduduk dalam kota itu sendiri. Nah, jadi kalau ada suatu daerah, dia punya produk yang berlimpah, itu adalah produk beras, maka produk beras ini bisa dikatakan sebagai sektor basisnya. Sedangkan selain memproduksi beras, di daerah tersebut ternyata juga memproduksi kedelai misalnya. Tapi karena bukan sektor basis, maka kedelai ini hanya memenuhi kebutuhan lokal penduduk tersebut. Tidak sempat diekspor lagi karena jumlahnya tidak banyak gitu ya. Nah, bagaimana menentukan suatu sektor ini adalah basis dan sektor yang lain adalah sektor non basis? Ada teknik, yaitu teknik location quotient. Ya, ini teknik LQ ini, location quotient. Ini tekniknya adalah ya proporsi atau perbandingan antara kemampuan di sektor tertentu pada suatu daerah dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah lain. Jadi kalau kita misalnya ya mau membandingkan dengan daerah lain, maka sektor basisnya itu kita harus hitung. Ya, nanti setiap sektor kita hitung. Misalnya ada 10 sektor,
kita bandingkan sektor tersebut dengan sektor di daerah lain. Maka kemudian sektor di daerah lain nanti dilihat dengan sektor di daerah yang kita amati, kira-kira yang lebih tinggi mana? Yang lebih tinggi maka disebut sektor basis. Yang rendah berarti disebut non-basis. Ya, detailnya adalah ya, jumlah tenaga kerja ya, pada sektor tertentu dibagi jumlah tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Gitu, misalnya tadi di Kerawang gitu ya, di Kerawang itu produsennya terkenal beras. Berarti di situ diamati sektor yang kita amati misalnya sektor pertanian ya, pertanian, ada perdagangan, ada sektor industri. Ada 3 misalnya. Sektor pertanian di Kerawang dibagi dengan semua tenaga kerja di Kerawang. Kemudian sektor dibagi lagi dengan sektor di daerah lain, ya misalnya kita mau bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, ya berarti sektor pertanian, tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten Kerawang dibagi dengan tenaga kerja di Kerawang, ya ini EIR dibagi ER ini, ya ini pertanian di Kerawang dibagi dengan tenaga kerja di Kerawang semuanya, dibagi dengan sama EIN jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Jawa Barat dibagi dengan jumlah tenaga kerja di Jawa Barat. Nanti apa contohnya kita lihat ya, kita cermati. Nah dari sini kemudian kita tahu bahwa yang lebih besar ya, lebih besar dari 1 maka disebut sektor basis. Sedangkan yang kurang dari 1 disebut sektor non basis. Ini ada contohnya, tapi saya bagi saja, saya buka lewat Excel ya. Ini saya bagi lewat Excel saja. Oke, kelihatan ya Excel-nya ya. Nah, ini yang di Excel ini saya bayangkan ini adalah produk domestik regional bruto. Ya, PDRB, tentu sudah tahu ya, PDRB ya. Menurut lapangan usaha. Berarti apa? Berarti di sini adalah produksi nilai rupiah produksi barang dan jasa di suatu daerah ya. Nilai rupiahnya berapa dalam 1 tahun. Ini ada tahunnya, ada tahun 2019, ada 2018, ada 2017. Nah, sektor barang dan jasa di suatu daerah ini, kalau menurut BPS ini kan banyak, ada 9 sektor, kemudian ada juga yang 17 sektor. Kemudian nilainya ada yang konstan. Konstan itu artinya kan adik-adik kan mestinya sudah pernah belajar ya ini ya. Konstan itu artinya setiap tahun PDRB itu dia nilainya kan ada, dilihat nilainya. Sekian rupiah gitu ya. Kemudian karena setiap tahun ini ada nilainya, dan kita kan nggak tahu nilainya tahun ini misalnya tahun 2019 nilainya 20 triliun misalnya. Tahun depan nilainya menjadi 23 triliun. Nah, naik menjadi 3 triliun ini kan kita nggak tahu apakah itu karena inflasi, karena harga-harganya meningkat sehingga nilai pertukaran barang jasa tersebut juga ikut meningkat, ataukah memang secara absolut, secara real terjadi peningkatan. Nah, kalau yang sudah berdasarkan harga konstan ini sudah menghilangkan pengaruh inflasi tadi. Ya, nanti silakan dibaca lagi gitu ya. Tapi ini sebagai contoh, saya ambil contohnya di Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya. Kemudian ini contoh lain, ini adalah daerah yang menjadi pembanding. Ini sheet berikutnya gitu ya, daerah menjadi pembanding. Nah, kita kalau ingin menguji misalnya kita cek sektor pertama ini adalah pertanian
kehutanan dan perikanan. Ya, ini saya kasih warna kuning aja ya. Kuning. Nilainya pada tahun 2019 adalah 638 juta 638.233 ya, 0,6. Ini dalam rupiah, berarti dalam dikalikan ratusan ribu ya, berarti rupiah dikalikan ratus ribu berarti apa? Sekitar triliun ya berarti ya. Ya. Jadi nilainya yang ada di pertanian di Jaya Wijaya adalah sebesar ini. Biar mudah membacanya. Oke, tekan aja lah ya. Jadi nilainya ini sebesar 638, jadi 63 triliun ya. 600 juta kalikan 1000 miliar kalikan 100 miliar, sorry, berarti 638 miliar untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan selama 1 tahun di Jaya Wijaya. Kemudian karena kita ingin membagi, kita bagi dengan total di bawahnya. Oh, sorry, ini saya ulangi ya. Kita pakai yang tahun 2017 saja. Kita pakai yang saya setting warna kuning. Ini silakan dilihat ya warna kuning ini ya. Jadi kita ingin melihat pertanian kehutanan di Jaya Wijaya. Ya, kalau kita menggunakan rumus location question tadi, itu akan dilihat tenaga kerja yang ada di Jaya Wijaya untuk sektor pertanian ini, produksinya, hasil nilai transaksi rupiahnya adalah sebesar ini, 620.309,13. Juta, berarti 1000 dikalikan juta. Berarti 1000 dikalikan juta berarti menjadi, tadi kan ratusan miliar ya. Kemudian untuk mengetahui nilainya, dia harus dibagi dengan total yang ada di bawah. Total ada di bawahnya adalah sebesar ini. Ini totalnya. Berarti nilai totalnya saya ambil dari sini sama dengan 620 dibagi bawahnya. Ini ketemunya berapa? 0,15. Ini 0,15. Nah, ini belum selesai. Ini baru kita menghitung untuk Jaya Wijayanya. Kemudian kita bandingkan dengan daerah pembanding tadi. Ini misalkan provinsinya. Pertanian kehutanan sama ini kuning. Tahun 2017 sama ya, adalah sebesar, coba kita bagi, sama dengan 1619,3 dibagi total di bawahnya 28.186. Ketemunya berapa? 0,06. Ya, berarti di daerah pembandingnya sektor pertaniannya itu adalah sebesar 0,06. Nah, sekarang kalau kita mencari location question-nya, maka kita bagi sama dengan yang dari Jaya Wijaya tadi. Oke. Kita kurung di sheet yang ini dibagi ini ya, sektor pertanian dibagi totalnya di pertanian di Jaya Wijaya, di tenaga kerja di Jaya Wijaya. Kemudian dikurung tutup, tadi kan ketemunya 0,15 ya, dibagi yang di daerah pembanding. Ini dibagi totalnya sama. Kemudian kita kurung tutup ya, supaya matematikanya sudah sesuai. Hasilnya adalah sebesar
2,9. Oh sorry, ini bukan pertanian, kurang naik ya, kurang naik. Hasilnya 2,54. 2,54 ya. Berarti nilainya 2,5. Kalau kemudian kita lihat tadi nilai lebih besar dari 0, lebih besar dari 1, dia adalah sektor basis. Sedangkan kurang dari 1, dia adalah sektor non basis. Nah, berarti nilainya ini 2,5, berarti besar ini ya. Kemudian kita coba lagi ya, ini untuk sektor pertanian. Sekarang untuk sektor di bawahnya, sektor pertambangan dan penggalian. Ya, ini kita hitung lagi, coba pertambangan dan penggalian. Ini rumusnya kan sama, ya. Kita copy saja ke bawahnya. Kemudian sampai bawah. Wah, kita akan tahu ya ini yang ini kan kosong. Nah, berarti di location question di Jaya Wijaya tadi, dia yang menjadi sektor basis adalah pertanian kehutanan, kemudian pertambangan, kemudian adalah listrik, gas, dan electricity, kemudian adalah perdagangan, kemudian adalah transportasi. Ya, ini yang besar-besarnya. Ada lagi nih, real estate. Nah, ini kok bisa seperti ini? Nanti kita bandingkan lagi, kita cek lagi ya. Ini mungkin daerah pembandingnya yang kurang pas sehingga nilainya agak aneh. Tetapi poinnya seperti itu ya, Jadi caranya adalah membandingkan suatu daerah dengan daerah lain, PDRB-nya, kemudian dibagikan. Nah, saya akan tugaskan ini untuk tugas yang saya bagi adik sekalian. Ada 28 orang, nanti saya minta untuk mencari PDRB masing-masing di suatu daerah. Nanti buat analisis seperti ini, buat perhitungan seperti ini ya, persis yang saya lakukan ini. Ya, dihitung seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian, ya, lihat yang nilainya tinggi, paling tinggi apa? Nilai yang paling tinggi saja. Ini kan kalau yang paling tinggi di hasil perhitungan, saya percoba perhitungan ini kan nilai paling tinggi adalah jasa pendidikan 27, ini besar sekali ini. Nah, nanti ketemu paling tinggi dalam suatu daerah ini nilai LQ-nya 27 ini kemudian dijelaskan, dianalisis. Analisisnya bagaimana? Ya, lihat berarti nilai jasa pendidikan di Jaya Wijaya nilainya berapa, kemudian dicek di BPS ya, data-data fasilitas pendidikan itu seperti apa di Jaya Wijaya. Oh, ternyata Jaya Wijaya ada sekolahnya ada berapa, ada jumlah siswa ada berapa ya. Kemudian daerah pembandingnya, provinsinya juga sama. Pendidikannya berapa, sekolahnya berapa, kemudian dan sejenis dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti saya tugaskan ya, masing-masing siswa mengerjakan 10 daerah. Ya, 10 daerah berarti kan ada 10 ini ya, 10 perhitungan ini. Kan tinggal copy gini kan mudah ya. Nanti cari PDRB-nya, PDRB tahun 2000 paling baru. Berarti 2000 ini Jaya Wijaya saja ada 2019. Berarti nanti cari 2019 ya. Hanya tahun 2019 saja. 2019 saja. Kemudian ini list daerahnya nanti saya share ya, saya bagikan. Saya bagikan di grup. Sebentar.
bisa dimaksimas ya. Saya bagikan data terlebih dahulu. Pak, izin bertanya Pak terkait tugasnya Pak. Silakan. Itu Pak, semisal tadi kan kita kan membandingkan Jaya Wijaya dengan data provinsi kan Pak kan. Itu ada yang basis, ada yang non basis. Tapi semisal kita bandingkan dengan nasional kan kemungkinan itu bakal bisa jadi basis itu bakal non basis Pak, karena pembandingnya itu lebih besar Pak. Betul. Kalau demikian berarti nggak, kalau gitu gimana Pak jadinya Pak? Ya kalau nggak ada basisnya ya sudah, berarti memang tidak ada gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau hasilnya nanti kan saya minta kan dilihat hasilnya ya. Dilihat hasilnya. Kalau kemudian ada yang basis, ya berarti basis tersebut yang paling tinggi dibuka, dicari datanya. Kalau pertanian ya dicari data pertaniannya seperti apa, potensi pertaniannya. Kemudian kalau ternyata tidak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Cari data yang paling besar di situ. Meskipun non basis, nilainya kurang dari 1, yang paling besar apa? Silahkan dicantumkan datanya. Itu saja. Ini saya share di data pembagian saya, nggak bisa saya share. Terima kasih Pak. Oke, saya share ini aja ya, data pembagian tugasnya saya share di grup WA. Bentar. Baik Pak. Nah, dibuka di WA, kemudian saya jelaskan sedikit pembagian tugasnya ya. Saya jelaskan pembagian tugasnya, saya share di Excel, list tugas, list daerah. Nah, ini saya sudah kelihatan ya, Dedek ya, di pembagian tugasnya. Ini saya bagi, ini sebagai contoh saja, absen ini sebagai contoh, tapi nanti pembagiannya silahkan diatur di kelas ya. Yang penting ini saya hitung itu sekitar 1 orang ada 10 kabupaten ya. Nanti silahkan dibandingkan dengan provinsinya. Ini saya buka provinsinya. Nanti silahkan dibandingkan dengan provinsinya. Contoh, ini berarti untuk absen 1 misalnya ya, dia 1 kan ngerjakan 10 daerah. Dari Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, sampai Pidi, dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Ya, yang dibandingkan apa? Data PDRB untuk masing-masing kabupaten tadi ini, untuk yang 9 sektor aja ya, 9 sektor Adik-adik. Ya, catat ya, kalau nanti yang banyak 17 sektor terlalu banyak saya kira, yang 9 sektor saja. Kemudian masing-masing mengerjakan seperti ini. Berarti nomor 1, absen nomor 1 misalnya, dia mengerjakan 10 daerah ini dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Kemudian nomor 2, sampai berarti dia dari Simelu sampai Aceh Tamiang dibandingkan dengan Provinsi Aceh lagi. Terus gitu ya. Nah, kalau untuk seperti ini misalnya ini ada nomor 3, ini kan dia kebagi 2 ini. Aceh dan Sumatera ya. Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Utara. Nanti silahkan diambil perbandingannya. Kalau tadi kan saya minta untuk dianalisis ya, untuk dicarikan datanya ya. Itu diambil data yang lebih banyak.
Kalau ini kan dia Aceh hanya 3 daerah, sedangkan Sumatera Utaranya ada 7 daerah. Berarti nanti yang dianalisis, yang diambil dari 7 daerah ini aja yang paling tinggi mana, baru dicari datanya, gitu ya. Datanya cari di BPS juga. Terus sampai nomor 28 nanti silakan dilihat lagi. Kalau tidak salah, saya tadi cek, ini 28 itu sampai Kabupaten Kuburaya, ya, Kalimantan Barat. Ya, ini silakan dikerjakan. Nanti saya kasih waktu beberapa minggu lah. Ini nanti dikumpul sampai mid saja, gitu ya. Sampai mid, masing-masing mengerjakan, kemudian dihitung dalam Excel, kemudian hasilnya dalam Excel saja. Ya, Excel nanti di Excel ini kan dibuat summary-nya kan bisa ya, di summary mau dibikin summary-nya bentuk grafik boleh, mau dijelaskan dengan kata-kata ya boleh, gitu ya, diketik gitu ya, ditaruh di Excel juga bisa, silahkan. Nah, jadi nanti bisa kalau misalnya mau ditulis penjelasannya, kemudian berarti satu paket Excel dan Word juga boleh, ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting saya pengen tahu kalian bisa ngitung. Ya, kemudian ini dibandingkan dengan daerah pembandingnya tadi, menghitung LQ-nya. Gitu ya. Jadi satu orang sekitar 10 daerah, nanti dibandingkan dengan provinsinya, cari LQ masing-masing daerah, kabupaten, masing-masing LQ kabupaten yang paling tinggi apa. Ya, kemudian dari 10 daerah tersebut, cari yang LQ-nya paling tinggi. Ya, LQ-nya paling tinggi. Jadi misal, tadi nomor 1 ya, biar lebih jelas lagi ya. Ini ada Aceh Barat sampai dengan PD. Aceh Barat sampai dengan PD, dihitung Aceh Barat PDRB-nya 9 sektor, cari yang LQ paling tingginya apa. Kemudian Aceh Besar LQ paling tingginya apa, Aceh Selatan LQ paling tinggi apa, Singkil, Aceh Tengah, Tenggara, Timur, dan seterusnya paling tinggi semua apa gitu ya. Nanti akan ketemu berarti dari 10 daerah ini LQ yang paling tinggi masing-masing daerah mana gitu kan. Kemudian dari 10 daerah tersebut juaranya, LQ paling besarnya siapa. Nah, dari LQ yang paling besar dari 10 daerah tersebut baru dilihat. Ya, misalnya paling tinggi dari 10 daerah ini yang paling tinggi paling juara adalah PD. Dia PD paling tinggi LQ-nya sebesar misalnya nilainya 2,0. 2,0, ternyata 2,0 ini ada pada sektor pertanian. Nah, nanti dilihat berarti relevan dengan pertanian itu apa sih? Jumlah tenaga kerja, jumlah petani, kemudian luas wilayah lahan pertaniannya apa, kemudian di PD itu produk pertaniannya paling besar apa, misalnya padi atau apa gitu ya, dijelaskan. Nah, seperti itu aja. Gitu ya. Jadi kalau tadi nanya ada satu daerah yang kemudian nilai LQ-nya tidak besar, ya bisa saja mungkin Aceh Barat tidak besar, Aceh Besar mungkin LQ-nya 1, kemudian Singkil LQ-nya 1,2. Nah, cari yang paling tinggi tersebut, nah baru dilihat dibandingkan dengan data-data yang ada di daerah tersebut. Demikian ya, sudah jelas? Ada pertanyaan nggak berkaitan dengan tugas ini? Silakan. Oke, kalau nggak ada, berarti saya anggap sudah clear ya, sudah jelas ya. Sedikit kita kembali ke materi. Saya lanjutkan paparan saya. Nah, ini tadi untuk location question sudah jelas. Nanti saya minta untuk dibuat tugas ya. Nanti dikumpulkan maksimal sampai dengan mid.
Ya, masih ada, berarti kan masih ada sekitar 1 bulan lagi lah ya, pelan-pelan nanti disusun. Kemudian selain teori ekonomi base teori, ya, ini ada teori growth pull teori. Ya, kalau dari economic base teori ini kan tadi dari ekspor. Ya, awalnya kan ekspor, kemudian ada spesialisasi. Daerah-daerah yang menjadi eksporter yang paling banyak tadi, dia akan menjadi daerah-daerah yang maju gitu ya. Nah, nanti daerah-daerahnya akan berkembang dari spesialisasi ekspor, kemudian ekspornya berkembang. Dia timbul industri-industri lain. Tadi misalnya pertaniannya maju di situ. Ternyata yang terkait dengan pertanian ada juga kan. Ya, misalnya industri yang terkait dengan produk-produk pertanian. Ya, awalnya yang diekspor ini hanya padi saja, hanya pisang saja, misalnya Lampung gitu ya, pisang. Ternyata karena sudah tahu teknologinya, pisang tadi diolah juga menjadi keripik pisang. Nah, keripik pisang pun ternyata menjadi spesialis. Berarti dia meningkat, bukan cuma produk pertanian, tapi industrinya juga meningkat. Dan seterusnya, ya ini ekspor kompleks. Kemudian semakin ditunjang dengan sektor-sektor non-base itu juga berkembang, sehingga nanti daerah tersebut akan berkembang menjadi regional metropolis. Nah, ini tahap perkembangan kota untuk economic base theory, dimulai dari sektor basis tadi. Nah, untuk growth pull theory, ya, konsepnya adalah ya, teori kutub, pembangunan kutub gitu ya. Jadi teori pertumbuhan ini tidak terjadi di semua tempat secara merata, tapi dimulai pada pusat tertentu atau kutub tertentu kemudian menyebar ke daerah yang lain. Pusat atau kutub pertumbuhan tersebut merupakan perusahaan dominan atau industri utama yang mempunyai inovasi teknologi. Nah, beda ya, kalau tadi dari teori yang basis tadi, itu dia punya basis apa, kemudian dia ekspor, itu bisa menjadi suatu daerah berkembang menjadi metropolitan karena dia punya basis tertentu. Nah, kalau growth pull theory ini tidak, dia justru dibalik. Suatu daerah punya industri utama, ada inovasi teknologi, bagaimana perusahaan dominan ini bisa menimbulkan pertumbuhan kota? Ini ada empat channel, 4 hal gitu ya. Geografis dan fungsional. Ini nanti terbagi jadi 4 teorinya. Saya lihat dari growth dulu ya, yang geografis dan fungsional dulu. Geografis growth pull ini berarti kutub pertumbuhannya terbagi atau dibagi secara geografis. Ya, ada lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan menimbulkan daya tarik. Ya, ini berarti kan secara secara kalau kita gampangnya, secara mudahnya, ini suatu daerah ini punya takdir dia menjadi tempat yang strategis. Strategis menjadi tempat lalu lalang arus transportasi dia lewat suatu daerah karena sering buat transit dan sebagainya, akhirnya daerah tersebut berkembang gitu ya. Itu berarti growth pull menurut geografis. Ya. Kemudian fungsional itu ada satu tempat yang ternyata tempat tersebut banyak industri atau bisnis dan lain-lain gitu ya. Ya, di Jakarta ini kan sudah dari dulu dia jadi pusat bisnis, jual beli industri gitu ya. Akhirnya ya kemudian dia menjadi kutub pertumbuhan. Ini by fungsi dan by geografis. Kalau yang geografis ini letak fisiknya, kalau by fungsi ini fungsinya. Ada 4 teori efek multi dapat fungsi tingkat konsumsinya tinggi, berarti nanti berarti daerah tersebut atau perekonomiannya akan berkembang. Kalau model Lentiev ini input dari output produk lain. Jadi ada suatu daerah
daerah apa tadi industri, dia menjadi menghasilkan output industri. Kalau tadi saya kasih contoh misalnya Lampung, dia produksi keripik pisang, tetapi ternyata keripik pisang ini bukan dari Lampung, pisang ini misalnya dari Sumatera Selatan. Nah, berarti inputnya dia menggunakan bahan dari tempat lain, dia produksi menjadi output. Dia membeli pisang dari daerah lain, kemudian dijual, diproduksi, jadi keripik pisang, dihasilkan jadi spesialisnya Lampung. Nah, ini menurut Leontiev seperti ini. Ini ada multiplier efeknya juga. Ya. Inputnya dibeli dari tempat lain, dia menghasilkan output di tempat tersebut. Nah, ini yang model Leontiev. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah investasi perusahaan dominan, maka perusahaan atau sektor yang lain terkait akan meningkat. Kemudian nomor 4 adalah aglomerasi. Ya, berarti perusahaan-perusahaan berlokasi di dekat satu tempat, perusahaan dominan membentuk kutub aglomerasi. Teori pertumbuhan kutub ini ya, aglomerasi adalah berkumpulnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau kutub tertentu. Alfred Marshall menjelaskan ada 3 keuntungan atau sebab aglomerasi. 3 hal ya. Yang pertama adalah ya, local pool of skilled labor. Jadi ada perusahaan tenaga kerja itu mudah memperoleh tenaga kerja. Kemudian akan adanya keterkaitan dengan supply. Supply berarti menurunkan biaya transportasi logistik. Ini berarti misalnya itu ya, industri itu dekat dengan sumber daya yang ada. Jadi kalau di daerah mana penghasil minyak, misalnya di Kalimantan atau di Riau gitu ya, Riau, Provinsi Riau ini kan dekat dengan minyak tambang gitu ya, berarti usahanya dekat tambang di situ, berarti kan dia memudahkan biaya transportasi atau logistiknya. Ya. Kemudian spillovers ini ya spillovers itu sebenarnya tumpah gitu ya artinya ya, tapi maksudnya adalah ini Riau tadi ya, mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Ya, Riau menjadi pusatnya, kemudian dia akan memberi manfaat, ya, di sebelah-sebelahnya juga ikut sejahtera. Ini dinamakan spillovers. Banyak ide yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian fungsi kota dalam konstelasi regional. Ya, kota yang satu dengan kota yang lain bisa membentuk sebuah sistem karena adanya keterkaitan secara spasial, secara wilayah, dan secara fungsi. Ini disebut dengan sistem kota. Sistem kota juga dikenal dengan istilah sistem perkotaan atau urban system. Ini merupakan keterkaitan suatu kota dengan unsur-unsur pembentuknya, seperti penduduk, modal, faktor produksi, ide, inovasi, dan sebagainya. Ya. Dalam sistem kota dikenal istilah rank size rule, ya, urutan ukuran, gitu ya, di mana jumlah penduduk kota terbesar ke N, urutan ke N misalnya adalah sebesar 1/N dari kota terbesar pertama di sebuah daerah atau negara. Ya, artinya kota terbesar ke 10 misalnya, maka dia adalah 1/10 dari kota terbesar di daerah tersebut. Sistem kota dan perkotaan ini memunculkan terminologi first city, kota pertama, atau kota utama, yang merupakan kota terbesar di sebuah negara. Fungsi dasar kota dalam konteks regional. Nah, ini konstelasi regional tadi. Ada hinterland service. Kota adalah penyedia layanan barang dan jasa pada wilayah sekitar. Kalau di Jabodetabek, berarti Jabodetabek ini sebenarnya penyedia utama barang dan jasa di wilayah sekitarnya yang lebih luas lagi. Mungkin daerah Cirebon, daerah Sukabumi, Pandeglang, ya, kemudian Serang dan sebagainya, sebagai daerah hinterland, dia menjadi konsumen dari barang dan jasa yang ada di sekitar Jabodetabek tadi. Itu yang pertama. Kemudian komunikasi interkota, interregional, ya. Kota menjadi tempat pengumpul barang yang akan diekspor ke luar negeri. Kemudian manufaktur, ya, industri. Kemudian residensial, tempat tinggal, gitu ya.
kota menambah jumlah penduduk di daerah sekitar, di mana para pekerja kota dan keluarganya tinggal. Nah, sistem kota global, ya, globalisasi membuat arus uang, modal, manusia, barang, teknologi, informasi ini mudah dan intens. Globalisasi akan mempengaruhi perkembangan kota-kota di mana saja, termasuk di Indonesia. Ya, misalnya dengan globalisasi itu terbuka arus barang dari luar negeri, ya, membuat pola konsumsi barang dari luar negeri bertambah. Ya. Jadi adik-adik sekalian tahu kalau saya baca itu di ini bahwa penerimaan pajak itu kan sekarang berubah gitu ya. Kenapa pajak itu kemudian relatif turun, target penerimaan pajak ini ternyata di Indonesia polanya berubah. Yang semula itu didominasi oleh produksi gitu ya, produksi perdagangan gitu ya. Sekarang itu menjadi konsumsi. Gitu ya. Sehingga PPN itu berkurang, tapi kemudian banyak konsumsi. Jadi perdagangan produksi itu di Indonesia itu tidak banyak, tetapi kemudian masyarakatnya ini konsumsinya meningkat. Berarti apa? Berarti kan ada konsumsi impor gitu ya. Berarti Indonesia ini menjadi pasar dari produk-produk daerah lain. Misalnya seperti itu. Ya, ini kan salah satu dari dampak globalisasi tadi. Ya, sehingga ya banyaknya arus modal yang masuk ini membuat pertumbuhan kota menjadi lebih cepat sehingga mempengaruhi kota tersebut dan kota sekitar. Ya, karena di Indonesia ini sekarang juga jadi pasar, ya seharusnya kita juga berusaha meningkatkan potensi kita untuk menjadi produsen juga gitu ya. Salah satunya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Ya di sisi yang lain mungkin banyak kontroversi gitu ya. Tetapi mungkin ya tujuannya supaya menjadikan Indonesia ini jadi spesialis penghasil tenaga kerja yang murah gitu ya, supaya bisa menciptakan produk yang kompetitif. Misalnya seperti itu. Ini saya kira materinya dari saya adalah sekian. Ada yang ditanyakan mungkin? Tanya Pak, Ya silahkan. seputar tugas tadi, Ya. hanya ingin memastikan saja Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa nanti kita tuh bisa jadi dapat 10 kabupaten yang terdiri dari 2 provinsi, misalkan 3 dari Provinsi Sumatera Selatan dan 7 dari Sumatera Utara. Nah, itu untuk membandingkannya, setiap kabupaten itu dibandingkan dengan provinsinya masing-masing atau dibandingkan dengan satu provinsi yang paling besar, Pak? Oke. Jadi dibandingkan dengan, sebenarnya begini, kalau tadi mau saya mudahnya dibandingkan dengan provinsi masing-masing gitu ya. Tetapi saya kira bisa juga nanti dibandingkannya dilihat dengan jarak, Dek, ya. Ya, sebenarnya kalau ideal itu dibandingkan dengan jarak. Misalnya begini, misalnya ada wilayah-wilayah di Aceh misalnya, ini kan lebih dekat ke Sumatera Utara dibandingkan dengan ke Aceh sendiri. Nah, itu kalau mau kita secara real menghitung location question ya di situ gitu ya. Tapi kalau kemudian kan ini agak repot ya, berarti kan kalian harus buka peta lagi gitu kan, harus bandingin lagi, dan khawatir salah, ya sudah. Jadi nanti dibandingkan dengan daerahnya yang lebih besar. Ya, jadi kalau tadi kan misalnya 3 Aceh, 7 Sumatera Utara, ya berarti yang 3 Aceh tadi dibandingkan dengan Sumatera Utara aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Oke, gitu ya, kasih ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kira saya bisa akhiri ya. Nanti silakan dikerjakan pelan-pelan ya, supaya tidak terlalu membebani, tapi tetap dikerjakan ya, supaya nanti tidak mepet atau mau meet sudah ada tugas banyak, masih harus belajar dan sebagainya. Ya, nanti saya batas waktu paling akhir ya pada saat meet nanti. Ya. Oke, saya kira saya bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih dari semua atas atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.